Dan saya kaget, ya dikirain apa gitu Pak ya. Ya saya tuh kasihan Pak ya. Sudirman kan orang polos gitu ya, kok bisa berhadapan sama orang yang hukum gitu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Titi Pria Wiyanti Drill, channel yang secara konsisten menyuguhkan berita kriminal yang faktual dan berintegritas. Pemirsa, malam ini saya kedatangan tamu istimewa. Ini di depan saya ada kakaknya Sudirman, Benny Indrayana. Ya, kedatangan Mas Benny ini ya mau silaturahmi ke Budidin karena memang hampir 2 minggu atau hampir sebulan tidak pernah bertemu pasca sidang PK Sudirman bulan lalu. Sengaja juga saya minta waktunya untuk berbincang-bincang sedikit serius tapi santai tentang tentu saja sosok Sudirman. Saya tidak akan masuk ke pokok perkara karena saat ini kasus Vina Cirebon masih berproses di Mahkamah Agung. Saya hanya ingin menyentuh human interest-nya, cerita-cerita tentang tentu saja Sudirman. Sudirman masa kecil, Sudirman di mata keluarga, lalu Sudirman di masa-masa sekolahnya. Assalamualaikum Mas Benny. Ya, Waalaikumsalam Pak. Sehat Mas Benny? Sehat, alhamdulillah Pak. Apa kabar? Baik? Baik. Keluarga? Baik? Baik. Benny, sekarang kegiatannya apa? Kerja Pak. Kerja? Ya. Biasa, normal kerja? Normal. Sudirman sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Lili sehat? Sehat. Orang tua sehat, alhamdulillah. Sehat semuanya. Mas Benny? Ya Pak. Saya ingin tanya Mas Benny tentang masa kecil Sudirman. Tapi sebelum ke pokok pertanyaan, saya kira Mas Benny boleh ceritakan tentang kondisi keluarga Mas Benny. Mas Benny anak keberapa, lalu punya kakak berapa, lalu punya adik berapa? Ya. Silakan. Ya, untuk Benny itu anak keempat Pak. Anak keempat dari 7 bersaudara Pak. Jadi yang pertama itu kakak 3, adik 3. Sudirman anak kelima Pak. Kakak 3, laki-laki berapa? Laki-laki 2, laki-laki 2, perempuan 1, iya. Adik 3, adik 3, laki-laki 2, perempuan 1. Di situ ya yang iya, perempuan, betul, keluarga Pak. besar. Betul Pak. Hampir sama dengan saya. Oh iya. Saya juga keluarga 7, saya yang paling besar, adik 3, laki-laki 3, perempuan 3 gitu kan. Jadi kita sama-sama punya keluarga yang jumlahnya sama 7 orang. Mas Benny, Bapak sehat, Ibu sehat ya? Sehat. Kegiatan Bapak Ibu saat ini gimana? Ya kalau Bapak sih kesehariannya di rumah aja Pak sekarang. Jadi udah nggak kerja sih Pak. Kan biasanya kan aktivitasnya kan ada yang nelpon gitu Pak ya, suruh kerja bangunan gitu ya. Sekarang kan udah umur Pak ya, jadi nggak bisa untuk kerja lah gitu. Ya, tapi insya Allah ya anak-anaknya ngurus lah ya. Iya insya Allah Pak. Mas Benny, saya ingin tahu karena kan Sudirman itu menurut saya salah satu sosok yang fenomenal di kasus Vina Cirebon. Baik dilihat dari berita acara versi 2016 maupun ketika menginjak ke proses persidangan. Bahkan Mas Benny kan sama saya juga sama-sama ketika Sudirman tidak ada kabar berita, Iya Pak. lalu kita sama-sama mencari di mana sebetulnya Sudirman berada dan kemudian alhamdulillah bisa ditemukan di Lapas Bancai. Mas Benny, sebetulnya Sudirman itu di mata Mas Benny seperti apa sih? Sudirman itu polos Pak. Jadi dia tuh yang nggak pernah nakal Pak lah. Jadi nakal pun dia
malas pak, malas sekolah. Jadi nggak pernah macam-macam kalau di dalam keluarga tuh pak. Paling nakalnya nakal kayak malas sekolah gitu pak. Jadi kalau disuruh sekolah, ya dia nggak mau gitu. Makanya kan nggak pernah naik kelas gitu Ya, pak. ya, ya. Mm. Tapi rajin beribadah kan, karena Iya. saya dengar dia juga muazin. Iya pak. Nah untuk kalau ibadah dia rajin pak, kamu sholat. Alhamdulillah. Alhamdulillah pak. Jadi dia malas sekolah tapi kalau ibadah dia rajin pak. Jadi kalau maghrib pak ya sama isya kamu sholat. Kadang duhur juga kamu sholat. Jadi kuncian musola lah. Iya. Mas Benny kan ketika 2016 usia Sudirman berapa tahun? Waktu 2016 itu berarti Saat ditangkap tuh. tahun 95 pak ya. Lahirnya 95. berarti 19 tahun atau 20 tahun? 20-an pak. 20 tahun. 20-an. Nah, saya ingin tahu, sudahlah saya tidak ingin bicara ke proses itu, tapi saya ingin tahu karena saya kira Mas Benny dengan Sudirman juga punya kedekatan yang sangat luar biasa ya. Iya pak. Sebagai kakak ke adik dan tentu sebagai sesama laki-laki. Benar pak. Sebetulnya masa kecil Sudirman itu, sepengetahuan Mas Benny seperti apa sih? Apakah misalnya seperti lazimnya anak-anak seusia ketika itu misalnya, atau bagaimana? Jadi kalau Sudirman tuh pak, kalau misalkan ya ngumpul pak ya, dia tahun 95 pak ya lahir pak ya. Jadi dia nggak mau seumuran dia mainnya. Jadi maunya tahun 2000-an gitu pak. Jadi Yang lebih dewasa? iya, jadi kalau misalkan seumuran dia, jadi dia tuh nanti dibully pak. Dibully terus dia disuruh-suruh, nanti dia jadi kayak malu pemalu, nanti ujung-ujungnya nanti nggak mau main. Padahal seumuran. Seumuran pak. Tapi kalau misalnya bergaul dengan anak, katakanlah ketika itu di atas usia Sudirman, malah tidak dibully ya? Tidak pak. Tidak. Makanya Sudirman tuh lebih nyaman ke pergaulan yang lebih muda dari dia pak. Apa saja sih ketika masa kanak-kanak yang Mas Benny tahu tentang apalah perilaku Sudirman, mainan anak-anak Sudirman, apa sih ketika itu sama teman-teman yang di atas usianya? Waktu di atas usianya dia pak ya. Ya. Paling mainan kayak mainan di tempat biasa aja pak, kayak main bola. Yang lebih penting tuh main bola bagi dia tuh pak. Main bola pak. Kalau untuk kayak macam-macam kayak main motor dia nggak bisa pak. Iya. Ya dia orang di rumahan aja pak. Jadi kalau main depan rumah, tetangga kan pak di situ. Ya, 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 tetangga di sana juga hampir semua saudara kan. Ya? Saudara. Nah, kan lazimnya kakak beradik seperti saya juga dengan adik-adik kan ada cerita-cerita indah. Ada cerita-cerita yang sangat sulit untuk dilupakan. Itu cerita apa ketika bicara interaksi Mas Benny dengan Sudirman? Senangnya pak ya, senangnya itu dulu. Senangnya dulu lah. Iya. Nanti nggak senangnya. Iya. Senangnya tuh sering main game pak, main PS pak. Dulu tuh sering sukanya main PS pak, bareng gitu. Lebih senangnya tuh pak. Jadi seru lah. Jadi kayak bertanding apa gitu pak ya, main bola atau apa gimana pak ya. Mobile Legend begitu sudah ada waktu? Belum pak, belum ada. Paling main bola pak. Main bola terus juga kayak mobil-mobil gitu pak. Itu yang senangnya sih itu sih pak. Yang saya kangenin sih pak dulu tuh pak. Ya. Itu yang senangnya ya? Senangnya itu pak. Yang nggak senangnya? Yang nggak senangnya itu sering berantem gara-gara malas sekolah pak. Itu yang nggak sukanya tuh pak. Jadi wayahnya sekolah dia nggak mau pak. Jadi dia gimana Mas Benny mukul atau bagaimana? ya cuman omongan aja pak. Kamu mau seperti ini aja gitu ya. Masih muda gitu ya. Cuman dia nggak mau, tetap nggak mau. Sama bapak juga susah. Gitu. Jadi kadang dari rumah berangkat nanti nggak tahu dari mana ngumpet gitu pak. Mabal Bolos lah ya. Bolos iya gitu. Tapi Mas Benny pernah melakukan kekerasan fisik nggak sama? Enggak pak. Layaknya kan biasanya antara adik dan kakak kan ada konflik tajam, misalnya berantem saudara tentunya lah. Oh ya kalau berantem saudara mah pernah sih pak. Kayak ya mungkin dulu mah kan rebutan mainan gitu pak. Paling gitu aja sih. Melakukan perlawanan nggak Sudirman? Enggak pak. Enggak. Dia cuma gini-gini aja pak. Iya gini-gini aja deh. Ya ada sebabnya pak ya. Jadi kalau bertengkar tuh pak sama dia tuh mungkin mainan gitu pak ya. Kan biasanya begini ketika kakak sama adik ya yang saya rasakan itu kakak tuh banyak ngalahnya. Ya. Misalnya ada satu mainan rebutan gitu kan. Biasanya yang saya rasakan ya saya yang mengalah sebagai kakaknya. Nah, Mas Benny gimana dengan Sudirman atau adik-adik yang lain? Sama pak, kalau saya kan lebih ke main game sih pak ya. Jadi kalau misalkan dia sering main PlayStation gitu pak ya, jadi dia sok
main PlayStation tapi harus ada syarat Pak. Saya bilang harus sekolah. Itu main game boleh gitu ya, tapi jangan jangan sampai bolos itu sekolah gitu. Tapi nyatanya ya bolos juga ya. Iya, nyatanya bolos juga Pak. Makanya dari situ juga saya tuh bingung juga sama Sudirman tuh Pak. Waktu masa-masa sekolah itu Pak. Ya. Nah, ada nggak cerita-cerita misalnya begini, terutama menjelang Ramadan itu kan. Kalau dulu masa kecil saya di bulan Ramadan itu pasca sahur, itu kan ramai-ramai di luar kalau dulu saya main kucing-kucingan gitu kan di sekitar kampung itu. Mengalami nggak cerita misalnya sudah sahur pada bulan Ramadan lalu kemudian keluar ngabuburit lah gitu kan, padahal subuh udah ngabuburit, padahal subuh sudah bicaranya ngabuburit. Alamin nggak? Pernah Pak. Main petak umpet sih Pak. Main petak umpet biasanya kalau sama Sudirman tuh Pak. Jadi kalau mainnya pun habis maghrib Pak, kadang habis maghrib, habis isya gitu. Jadi habis sholat tuh Pak, nanti kalau udah isya baru ke musola. Itu yang dikangenin itu Pak, sama Sudirman tuh. Pernah nggak misalnya beramai-ramai atau katakanlah Mas Beni sama Sudirman bermain berdua tanpa mau diganggu orang lain, tapi misalnya cross country atau ke mall kemana gitu kan? Oh enggak Pak. Enggak pernah Pak. Jadi ya harus bareng-bareng Pak. Bareng-bareng terus Pak. Ya tapi mainnya di mana? Di depan rumah. Ya kan mohon maaf. Ya untuk untuk starata Mas Beni di sekitar itu pada tahun itu pula gitu kan. Kan tidak mungkin bisa bermain atau istilahnya healing ya keluar kota atau kemana kan tidak mungkin. Tidak mungkin iya Pak. Paling mainnya di sekitar rumah. Yang paling jauh. Yang paling jauh. Dari ring rumah Mas Beni. Di komplek Pak mainnya Pak. Itu sering nyari rongsok Pak. Untuk makan tuh Pak. Untuk kayak beli jajan gitu Pak ya. Jadi kayak beli es dulu mah ada es mambo Pak. Mau beli es mambo aja harus cari itu Pak. Dulu tuh. Sama Sudirman juga? Iya Pak. Sama kakak-kakak atau adik-adik? Sama si adik Pak. Kakak juga sih yang perempuan Pak. Dari rumah Mas Beni ke perumahan itu berapa jauh? Sekitar 1 kilo. Cukup jauh juga. Lumayan Pak. Lumayan. Ya cari rongsok misalnya bekas botol aqua dan seterusnya. Tapi dulu mah nggak ngerasain capek Pak. Iya dulu masih senang-senang kalau pulangnya ke sawah Pak. Lebih ke sawah nanti nyari jamur sama air papa biasanya gitu Pak. Ngurek apa tuh Pak? Nyari belut? Oh belut, pernah Pak. Pernah. Biasanya malam Pak kalau nyari belut Pak. Seru ya. Nah, hasilnya berapa itu nyari rongsok itu? Dulu tuh masih 1.000 ya, paling gede tuh Pak. Hasilnya? Iya. 1.000 itu seorang atau misalnya berangkat berlima itu dikumpulin hasil Pak. rongsok dikumpulin lalu dijual hasilnya 1.000 perak. Iya Pak, dikumpulin tuh. Lalu kemudian hasil 1.000 perak itu dipakai untuk jajan. Buat jajan ya, gitu kan dulu kan ada rongsok tuh yang kayak sama jual es mambo, kalau misalkan ya mau es tinggal nanti ngambil esnya berapa gitu dulu tuh. Tapi sepengetahuan orang tua? Iya. Asik enggak tuh? Ya asik. Asik banget. Asik banget Pak. Ya. Selain cari rongsok, kegiatan-kegiatan yang katakanlah bahasa saya ekonomi produktif ya. Ya untuk membiayai keinginan jajan sendiri tanpa mengganggu orang tua gitu kan. Apa saja selain cari rongsok? Selain cari rongsok dulu pernah ngamen sih Pak. Ngamen apa tuh? Ngamen Pak, pakai botol tuh Pak, tutup botol tuh Pak. Kecek-kecek gitu Pak, iya. Jadi kalau misalkan udah rongsok Pak ya, kadang ngambil tutup botol nanti kasih paku di perumahan-perumahan gitu. Gitu. Sudirman juga ikut itu? Ikut Pak, sama Pak. Ngamen itu muter? Iya. Itu hasilnya berapa ngamen begitu tuh? Kadang 100-200 dikasih. Ya, tapi seru ya? Seru Pak, itu kesenangan sih Pak ya, dulu sih Pak ya. Ya kan artinya begini Mas Beni, bahwa sejak kecil, baik Mas Beni maupun Sudirman dan tentu saja kakak adik kan sudah berpikir bagaimana cara membantu ekonomi keluarga kira-kira. Ya kalau jajan misalnya kemudian mengandalkan orang tua kan ya mohon maaf, orang tua juga kan kemampuannya terbatas. Iya Pak. Lalu salah satu cara tentu dengan cara misalnya nyari rongsok, ngamen dan seterusnya, dan itu memang
menjadi memori yang sangat sulit untuk dilupakan. Iya, betul. Nah, sekarang kan kalian sudah pada gede, walaupun berbeda nasib ya. Pernah nggak misalnya Mas Beni ketemu Sudirman, lalu bercerita tentang masa kecil antara Mas Beni dengan Sudirman? Pernah Pak, pernah. Ya setelah cerita ya Sudirman yang di dalam bilang ya kangen mau pulang. Ya ngakak gitu. Ngakak Gitu. Padahal Sudirman itu kan yang saya lihat orangnya pasif ya. Pasif Pak. Tapi kalau misalnya dibawa cerita tentang masa kecil, dia kemudian menjadi aktif ya. Luar biasa. Iya. Mas, ini menginjak ke kasus yang sempat bikin heboh. Tapi lagi-lagi saya katakan saya tidak ingin masuk ke pokok perkaranya. Yang saya ingin tahu ketika tanggal 27 Agustus 2016 kan Sudirman ditangkap, kira-kira begitu. Nah, posisi keluarga atau posisi Mas Beni ketika itu sedang apa dan sedang di mana? Kalau saya Pak ya kerja Pak, kerja itu saya lembur Pak, berhubung waktu itu tuh lembur pulang habis isya Pak. Nah saya dapat kabar itu dari orang rumah Pak, dari Lilis. Nah Lilis kan waktu itu kan mau dijemput sama Sudirman Pak. Jadi Sudirman itu minjem motor Bapak, habis pulang kerja Bapak tuh Pak. Nah habis pulang kerja dipinjam sama Sudirman buat ke nengok ke anaknya kakak Pak yang di Talun. Nah pas mau pulang itu tuh mau pulang tuh di WA sama Lilis buat jemput. Tapi naik motor juga masih belajaran Pak, dia selalu maksa. Nah setelah mau masuk gang SMP 11 dipanggil Sudirman. Iya, panggil ya ikut ke situ baru deh nangkapan. Dan saya dapat informasi itu habis maghrib Pak. Dan saya kaget ya dikirain apa gitu Pak ya. Ya saya tuh kasihan Pak ya. Sudirman kan orang polos gitu ya, kok bisa berhadapan sama orang yang hukum gitu Pak ya. Nah ketika itu apa yang dilakukan Mas Beni? Waktu itu saya langsung pulang Pak. Pas waktu itu saya pulang, tuh berhubung saya tuh bensin tuh kosong Pak. Jadi saya tuh mogok di jalan Pak, motor saya itu Pak. Di Kanggraksan itu Pak. Nah saya tuh nelpon teman buat isi bensin dan saya ke rumah ya menanyakan Pak ya apa yang terjadi dan ternyata ada kasus yang itu. Nah saya juga nggak tahu kasus apa gitu Pak ya. Dan keluarga pun semuanya ikut perundungan gitu Pak ya, gimana gitu Pak ya. Dan ternyata ya kasusnya seperti gede gitu. Nah, kondisi keluarga Mas Beni ketika Sudirman ditangkap pada malam itu bagaimana suasananya? Suasananya histeris Pak. Dan itu nggak nyangka Pak. Histeris dan kan belum tahu perkaranya apa lah. Yang pertama tahu ditangkap aja kan. Iya, dan itu histeris Pak. Dan itu awalnya disangkanya kan naik motor Pak. Naik motor kan dia belajar Pak. Dikirain nabrak atau ditilang gitu Pak ya. Pada saat itu dan ternyata kok seperti ini gitu. Dan sangat shock gitu Pak. Tahu ternyata kasusnya berat. Itu pada hari itu langsung atau kapan? Sebelumnya Pak. Jadi sesudahnya Pak. Jadi pas sore itu Pak ya. Nah itu kan nunggu Pak. Nunggu sampai malam sih Pak. Dan malam sampai besok pagi. Malam maksudnya Mas Beni ke Polres Kota? Kakak Pak yang ke Polres Pak. Itu tuh maghrib Pak kalau nggak salah Pak. Ke Polresta tuh Pak. Dan saya kan sama ibu di rumah tuh Pak. Ya nangis-nangis sih Pak. Jadi kok kenapa kok bisa ada pemeriksaan apa gitu Pak. Ketangkap ini gitu. Sedangkan yang tangkapnya bukan Sudirman aja, banyakan gitu ya, Pak. Saya merasakan suasana ketika itu karena memang saya ketemu dengan kalau sama Mas Beni waktu itu saya belum pernah ketemu mungkin karena aktivitas kerja. Iya. Tapi waktu itu saya sering ketemu dengan ibu. Ibu juga sering ke rumah saya waktu itu kan karena berkonsultasi dengan istri saya dan saya juga beberapa kali ke rumah Mas Beni. Memang suasananya apa ya agak saya juga berempati ketika itu agak suasananya bukan mencekam lah tapi saya menangkap ada kesedihan yang sangat luar biasa di ibu maupun di keluarga Mas Beni. Nah, oke lah. Nah sekarang Mas Beni tetap kan masih berkomunikasi dengan Sudirman? Masih Pak, masih sering masuk, ya. Termasuk juga ibu bapak dan saudara-saudara. Nah kondisi Sudirman sekarang?
Sehat Pak, alhamdulillah Pak. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Dan kalau besok pun minta Pak. Jadi kalau besok nanti bawa ke sini bawa ini gitu. Jadi Apa itu mintanya? ya ayam kecap Pak biasanya. Kecap, ya. Ayam kecap sama seblak biasanya. Oh, gitu. Dia kan nggak pernah makan seblak kayak gitu. Jadi minta dibawain. Ya terakhir saya ketemu Sudirman itu kan pasca sidang PK itu. Ya, kan gemuk ya. Gemuk lalu komunikasinya sudah agak cair, yang biasanya kan banyak diamnya. Kondisinya sekarang apakah lebih gemuk atau bagaimana? Lebih gemuk Pak sekarang. Lebih gemuk. Makan tuh 6 kali Pak sehari. Masya Allah. Iya, dikasih tuh. Ya, ya. Alhamdulillah baik-baik Pak. Ya, Dia cerita artinya baik-baik semua. teman sekamar maupun teman-teman yang lain juga memberikan support yang sangat luar biasa. Benar Pak. Ya. Terus orang tua tentu senang melihat Sudirman seperti sekarang lah. Senang Pak, ya itu senangnya sehat Pak ya, dan lebih inilah badannya berisi, dan sedihnya ada Pak, sedihnya kan punggung lah. Ya, itu. Belum ini ya, belum diberi kesempatan untuk berobat. Belum Pak, belum. Ya sudahlah, kita coba tunggu keajaiban ya, karena bagaimanapun ya kita juga paham bahwa kondisi hidup di penjara itu, kata lagu ini sih sehari bagaikan setahun. Betul. Gitu. Dan saya juga memaklumi kondisi seperti itu, jadi saya turut berempati lah. Mudah-mudahan memang perkara ini segera selesai, Sudirman segera pulang kembali ke rumah. Amin. Berkumpul dengan saudara-saudaranya dan tentu orang tuanya, karena kan tidak ada hal yang mustahil ketika Allah berkehendak. Maka kuncinya menurut saya memang selain ikhtiar duniawi juga ikhtiar ukhrawi. Ikhtiar ukhrawi itu dengan cara ya banyak berdoa. Semua keluarga kompak berdoa, dan tentu Sudirman juga sebagai orang yang didoakan juga harus ikut juga mendoakan diri sendiri. Dan saya yakin betul, karena kan Sudirman itu orang yang di mata saya, menurut pandangan saya, anak yang sangat religius, anak yang sangat sholatnya bagus gitu kan. Lalu kemudian dia juga tidak berpotensi konflik dengan pihak lain atau dengan orang lain. Oke, Mas Benny, terima kasih atas waktunya Mas Benny untuk ngobrol dengan saya. Pak. Mudah-mudahan Mas Benny tetap sehat. Amin. Keluarga tetap sehat. Amin. Karir Mas Benny di pekerjaan semakin bagus, survive. Amin, Pak. Dan jadwal pernikahan juga. Ya, amin. Pemirsa, mau nikah ini pemirsa. Mudah-mudahan lancar dan tidak halangan. Amin. Mudah-mudahan kemudian menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oke, terima kasih Mas Benny. Amin, Pak. Oke, pemirsa, demikian tadi obrol saya dengan kakaknya Sudirman, Mas Benny Indrayana. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum komen silahkan komen, like dan sebarkan ke seluruh media sosial yang pemirsa punya, sehingga kasus Pina tetap hidup. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.